of Mysteries Chapter 1000 Prelude. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1000 Prelude. Di istana megah di atas kabut abu-abu, melalui titik cahaya doa, Enuni, Klein melihat pemandangan di dalam kamar pelayannya. Saat penglihatannya menarik keluar dan perlahan meluas, ia mulai memperhatikan seluruh jalan Boklund. Di antara bangunan yang ditutupi bunga segar dan rumput, pohon payung intis yang melindungi sinar matahari perlahan melintas. Ada kereta yang bergerak lambat, dihiasi dengan elegan atau indah, dan pemuda-pemuda yang melaju cepat di atas sepeda. Akhirnya, Klein mengunci pandangannya pada unit 39 kediaman anggota parlemen Macht. Ia kemudian menurunkan sudut pandangnya dan mulai mengamati setiap hewan dan manusia untuk melihat apakah ada pria berambut hitam, bermata hitam, yang mengenakan kacamata monokel. Tidak ada peralihan atau pencampuran takdir. Hampir 10 menit kemudian, Klein menghela napas lega. Saat itu, sebuah kereta masuk ke kediaman Macht dan berhenti di depan pintu mereka. Seorang gadis muda dengan rambut keriting hitam hijau dan mata coklat gelap yang cerah turun dari kereta. Dia adalah Hazel yang telah pulang ke rumah. Dia mengenakan gaun hijau tua yang tidak memperlihatkan bahunya. Bibirnya sedikit mengerucut dan dia terlihat santai dengan sedikit senyuman bahagia. Melihat Hazel dalam keadaan seperti itu, jantung Klein berdebar. Ini jelas tidak normal. Dari sudut pandang Klein, demigod tikus hanya memiliki dua kemungkinan setelah bertemu dengan avatar Amon. Dia bisa saja memiliki kartu truf dan berhasil melarikan diri dengan biaya terluka parah, atau dia telah berubah menjadi karakteristik Beyonder untuk memperkuat avatar Amon. Dan terlepas dari hasilnya, tidak mungkin Hazel menemukan gurunya. Dia pasti akan merasakan duka dan sakit, merasa putus asa dan sedih. Jadi, bagaimana dia bisa terlihat santai dan bahagia? Dengan dia yang mengambil resiko pergi ke manor di pinggiran kota untuk memberitahu gurunya, dia bukanlah orang yang dingin dan egois. Keadaan dia saat ini menunjukkan bahwa dia telah memastikan bahwa gurunya, demigod tikus itu, baik-baik saja. Dia bahkan telah dihargai, mungkin memperoleh berbagai pengetahuan tentang dunia supranatural. Ini bertentangan dengan teoriku tentang hasil demigod tikus. Tidak, itu bukan bertentangan. Setelah menghilangkan yang tidak mungkin, apapun yang tersisa, tidak peduli seberapa tidak mungkin, pasti adalah kebenaran. Klein bersandar di kursinya dan sampai pada kesimpulan. Amon tidak hanya memperoleh karakteristik Beyonder demigod tikus, tetapi juga mencuri takdirnya dan mengganti identitasnya. Oleh karena itu, bagi Hazel, gurunya tidak mengalami musibah dan hanya perlu waktu untuk bersembunyi. Setelah memastikan hal itu, Klein menghembuskan napas dengan tenang dan merasa sedikit lega. Baginya, aspek paling menakutkan dari Amon adalah bahwa tidak ada yang tahu bentuk atau identitas apa yang dia akan gunakan untuk muncul. Mungkin saja anggota parlemen Macht suatu hari akan mengenakan kacamata monokel, atau serangga di taman akan berbalik dengan kacamata monokel di wajah mereka. Oleh karena itu, setelah memahami identitas yang mungkin digunakan Amon untuk muncul, Klein tidak bisa tidak merasa lebih tenang. Adapun penampilan Amon yang bermasalah di depan Hazel, Klein percaya bahwa itu tidak mungkin. Lagi pula, Amon adalah raja malaikat yang pada dasarnya mahir dalam penipuan. Bahkan jika dia menyebutkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dikatakan demigod tikus, dia bisa dengan mudah menggunakan alasan bahwa itu adalah ujian dengan apa yang dia katakan sekarang sebagai bagian dari pendidikan formalnya untuk menipunya. Tentu saja berdasarkan gambaran Pales Zoroast, Amon pasti tidak akan muncul sebagai demigod tikus, jadi aku tidak boleh ceroboh. Klein melakukan beberapa pengamatan sebelum menarik pandangannya dan meninggalkan kabut abu-abu. Di dalam kamarnya, ia duduk di kursi malas dan minum teh hitam dengan irisan lemon. Ia setengah menutup matanya dan mempertimbangkan bagaimana ia bisa memperdalam hubungannya dengan Conas Kilgore. Setelah waktu yang tidak diketahui, Klein tiba-tiba membuka matanya dan mengaktifkan spirit vision-nya. Di tingkat demigod, ia sudah bisa mengaktifkannya kapan saja. Hampir pada saat yang sama, Reinette Tinecker muncul dari kekosongan dengan 4 kepala pirang bermata merah di tangan. Salah satu dari mereka memiliki surat di mulutnya. "Surat siapa ini?" tanya Klein saat ia mengulurkan tangan kanannya. "Sharon," kepala Reinette Tinecker yang lain menjawab. "Nona Sharon? Dia seharusnya sedang melakukan persiapan terakhir untuk kenaikan pangkat. Mengapa dia tiba-tiba menulis kepadaku?" Klein sedikit bingung saat menerima amplop tersebut. Setelah membukanya, ia menemukan isi yang sangat sedikit.
Hanya ada satu kalimat sederhana. Emlyn White sedang mencari sekolah pemikiran mawar. Emlyn sedang mencari sekolah pemikiran mawar? Klein mengernyit kaget. Pandangan Klein tentang Emlyn adalah seorang sanguin yang takut masalah. Kecuali diperlukan, ia bahkan tidak ingin keluar. Jadi bagaimana dia bisa aktif mencari sekolah pemikiran mawar? Ini jelas bukan kehendak Emlyn sendiri. Ya, Emlyn pernah menyebutkan bahwa beberapa tokoh penting dari sanguin akan menemuinya. Ini adalah misi baru yang diberikan sanguin kepadanya? Sangat mungkin. Namun mengapa dia tidak menyebutkannya di klub tarot? Oh, itu berfokus pada operasi hukuman dan dia memiliki petunjuk lain. Jadi dia sementara menahannya dari kami? Klein berpikir saat ia bersandar ke depan. Di bawah pengawasan 8 mata Nona Messenger, ia mengeluarkan selembar kertas dan pena dari meja kopi. Ia tidak penasaran tentang petunjuk Emlyn, karena itu adalah hal yang jelas. Karena Nona Sharon tahu bahwa Emlyn sedang mencari sekolah pemikiran mawar dan telah bertanya kepada teman bersama mereka, Detektif Sherlock Moriarty, tentang hal ini, itu berarti sanguin ini kemungkinan telah meminta bantuan dari dealer senjata pasar gelap, Ian, dari Braveheart's Bar. Ini juga berarti bahwa dalam komisi sebelumnya, dia pasti telah memperhatikan Sharon atau Marriage. Jika tidak mungkin baginya untuk menyebutkan sekolah pemikiran mawar kepada orang biasa. Aku tidak tahu cukup banyak tentang jalur apotekari. Aku tidak bisa menentukan bagaimana Emlyn menemukan wraith atau zombie. Klein menyilangkan kaki kanannya saat ia meletakkan surat di pahanya dan mulai menulis. Ini mungkin misi yang diberikan oleh kalangan atas sanguin kepada Emlyn. Mereka membenci anggota sekolah pemikiran mawar yang percaya pada bulan primordial dan mereka telah mengarahkan kemarahan ini kepada faksi-faksi lain dari sekolah pemikiran mawar. Setelah menulis ini, Klein berhenti sejenak dan menambahkan, "Aku curiga bahwa pohon keinginan ibu memiliki niat untuk mencaplok kekuasaan domain bulan. Tetapi aku tidak yakin mengapa para penganut bulan primordial mau bergabung dengan sekolah pemikiran mawar. Keberadaan rahasia ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat rumit dengan pohon keinginan ibu. Mereka saling bertentangan, tetapi mereka juga telah bekerja sama. Sulit untuk menentukan." Meletakkan pena dan melipat surat, Klein melihat ke arah Nona Messenger yang telah menunggu. Ia bertanya dengan tawa kecil, "Bagaimana kau tahu bahwa aku akan membalas?" Salah satu kepala Reinette Tinecker menjawab singkat, "Firasa." Tak lama setelah itu, keempat kepala pirang bermata merah itu berbicara satu sama lain. "Kau terlihat sedikit lebih hidup akhir-akhir ini. Ekspresimu juga menjadi jauh lebih kaya." Saat Klein mengeluarkan kotak yang terhubung dengan jam saku emasnya, ia mengambil koin emas dari dalamnya dan berkata dengan senyum sinis, "Sering mengenakan topeng tebal tidak baik untuk kesehatan mental. Aku menyadari hal itu setelah menjadi demigod. Oleh karena itu, kecuali ia berada dalam situasi di mana ia perlu menyamar atau menyembunyikan perasaannya, ia membatasi penggunaan kekuatan clownnya untuk mengontrol emosinya." Reinette Tinecker tidak mengucapkan sepatah kata pun saat kepala-kepala itu menggigit koin emas dan surat sebelum menghilang. Melihat Nona Messenger pergi, Klein sedikit bersandar dan dalam hati bergumam, "Aku ingin tahu apakah Nona Sharon dan Marriage akan menggunakan sanguin untuk menghadapi anggota sekolah pemikiran mawar di Backlund. Nona Sharon mungkin sedang memfokuskan waktu dan usahanya pada kenaikan pangkatnya. Dia mungkin tidak akan terlibat, tetapi aku tidak bisa memastikan tentang Marriage." Emlyn mengenakan jubah pendeta gereja Ibu Bumi, lalu mengenakan mantel merah dan topi sutra sebelum keluar dari gereja panen. Ia kemudian naik ke kereta sewaan di pinggir jalan. Setelah menyebutkan tujuannya, ia dengan santai melirik keluar jendela. Saat itu, Emlyn merasakan sesuatu dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, meninggalkan jejak bayangan saat ia bergerak ke samping. Kemudian ia melihat sosok muncul entah dari mana. Itu adalah seorang pemuda yang jasnya tidak terbutang, memperlihatkan kemeja putih dan rompi hitam di dalamnya. Rambut coklatnya sedikit lembab dan berantakan seolah-olah ia belum menyisirnya dalam waktu yang lama. Matanya yang coklat dipenuhi dengan ketenangan, seolah ia sedang menahan dorongan tertentu yang dalam hatinya. Melihat wajahnya yang pucat seperti mayat, Emlyn mengangkat dagunya dan berkata dengan senyuman, tanpa menunjukkan tanda-tanda gugup, "Akhirnya kau datang. Apakah kau tidak takut bahwa aku adalah anggota sekolah pemikiran mawar yang datang untuk menyelesaikan urusanmu?" Sosok pemuda itu sedikit menjadi transparan. Emlyn mendengus dan berkata, "Apakah aku tidak tahu sejarah sekolah pemikiran mawar? Atau soal pengkhianatan faksi Temperance dan pelarian mereka? Baiklah,
Bagaimana aku memanggilmu? Marich, jawab pemuda itu. Apakah ini informasi yang kau terima dari kalangan atas Sanguin? Emlyn terkejut dan mengklik lidahnya. Kau lebih pintar dari yang aku kira. Ia menggunakan pernyataan itu untuk mengonfirmasi dugaan pihak lain. Merrick perlahan menarik napas dan sedikit membungkuk ke depan. Bagaimana kau menyadari keberadaan kami dari sisi Ian? Emlyn bersandar dengan santai di kursi kereta dan berkata dengan senyuman. Manusia memiliki bau manusia. Wraith memiliki bau Wraith. Merrick terdiam selama beberapa detik sebelum bertanya. Kau Sanguin ingin menghadapi anggota sekolah pemikiran mawar di Backlund? Anggota penting, jawab Emlyn dengan penekanan. Jika demikian, kami bisa menggunakan diri kami sebagai umpan untuk membantumu menjaring anggota sekolah pemikiran mawar. Namun, aku butuh konfirmasi. Marit menggosok matanya dan berkata langsung, aku tahu kau tidak dapat mengambil keputusan. Kau bisa kembali untuk meminta izin dari Sanguin. Setelah kau mendapatkan jaminan mereka, kau tahu di mana menemukan kami. Setelah mengatakan itu, ia menyerahkan sebuah berkas yang ada di tangannya. Ini dari Ian. Ini adalah umpan balik awal dari pelacakan Ernest Boyar. Banyak pemburu bayaran telah menyelesaikan ini bersama-sama. Emlyn menerima berkas itu dan mengangguk dengan ekspresi yang jarang terlihat serius. Oke, indowebnovel.id, sakuranovel.id